Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi yang ada di tangan gue ini adalah Samsung A53 5G. Dan kira-kira kayak gini untuk dusnya. Agak beda sama seri A52 ataupun A52s karena dia itu masih dapat charger. Sedangkan si seri A53 5G ini tuh nggak dapat charger. Dan BTW gue beli ini pas masa pre-order ya. Gue beli itu sekitar 5,999 juta atau sekitar 6 juta. Itu yang versi 8/128 GB. BTW gue ini dapat kartu Perdana XL, dia itu dapat kuota 120 GB setahun dan gratis nelpon dan SMS juga. BTW untuk kartunya itu ada di sini ya. Itu sebenarnya ada di belakang dus handphone ya. Jadi kayak gini bentukan waktu di unboxingnya. Terus gue juga mendapatkan sebuah Buds Live dan ini itu kalau nggak salah di e-commerce harganya ada yang jual sekitaran 1 jutaan atau 900 ribu gitu untuk bukan di Samsung resminya ya. Ini lumayan banget kalau menurut gue untuk pre-ordernya. Jadi usahain kalau kalian mau beli yang Samsung A53 ini belinya pre-order aja. Soalnya kalau nggak pre-order itu agak kurang worth it kalau menurut gue. Oh ya, langsung aja ini untuk dusnya dan gue beli yang warna Awesome Peach. Ini untuk tulisan Galaxy A53 5G juga ini warnanya peach juga. Terus di sini ada variannya. Ini gue tutupin aja. Varian yang gue beli ini yang tadi gue sebutin sebenarnya. Untuk variannya sendiri ini yang RAM 8GB per 128GB. Oke, di belakangnya bentukannya kayak gini. Dan langsung aja kita unboxing isinya. Ini plastiknya gue cabut aja deh biar enggak ada bayangan gitu, gue pinggirin. Dan di sini gue dapat paket bundling yang tadi XL itu. Terus ini ada kertas email dan di sini ada sebuah handphone ya. Ini warna peachnya, ini gue demen banget sih sama warna ini. Ini kita pinggirin dulu aja dan ini kayak seri A, bukan seri A, seri S22 mungkin ya. Ini tuh dusnya tipis banget. Isinya pun ya cuman seadanya, nggak banyak kayak versi sebelumnya. Ini ada kabel Type-C to Type-C, warnanya putih. Dia nggak dapat case juga. Terus ini ada kertas garansi dan panduan singkat gitu. Itu dia bentukan dusnya sama banget sama kayak seri S-nya dari Samsung juga. Tipis banget. Padahal ini mid-range dan ini flagship. Oke, dan ini handphonenya bakalan gue buka dulu. Dan stikernya seperti biasa langsung gue buka aja. Dan kira-kira warna peachnya itu bakalan kayak gini. Ini mungkin bawahnya ini bakalan gue beresin dulu biar lebih kelihatan rapi. Oh ya, gue lupa di sini ada SIM ejector, bakalan kita pinggirin dulu. Oke, jadi ini untuk Samsung A53 5G dan untuk warnanya sendiri jujur ini gue suka banget. Warna peachnya tuh bener-bener cakep banget asli. Dan ini untuk bank kameranya juga mirip banget sama seri dari Oppo Find X2 mungkin ya. Dia agak nyatu gitu. Terus di sini ada tulisan Samsung dan di sebelah kanan ini ada tombol on off, terus ada volume. Di bagian atas dia ada lubang mikrofon gitu. Sebelah kiri polos, nggak ada apa-apa. Dan bawahnya ada slot SIM card. Terus ada port USB Type-C dan lubang speaker. BTW ini untuk speakernya itu udah stereo ya. Dia itu ada di bagian bawah sama di bagian atas ini nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Oke, mungkin bakalan gue coba dulu untuk SIM ejectornya. Kita akan buka untuk slot SIM cardnya ya, bukan SIM ejector ya. Dan untuk tipenya sendiri dia itu hybrid ya. Dia ada 2 slot SIM card atau 1 slot SIM card ditambah 1 micro SD. Tipenya itu hybrid kayak gini. Oke, kita masukin aja dan kayaknya bakalan gua setup dulu aja mungkin. Oke, ditunggu. Oke, jadi ini setelah gua setup dulu dan kira-kira kayak gini untuk tampilan awal dari sebuah Samsung. Oke, jadi gua langsung aja bahas spesifikasi dari Samsung A53 ini. Untuk prosesornya sendiri dia pakai Exynos 1280 5G dan fabrikasinya itu 5 nanometer. Untuk RAM-nya ada 2 varian, 8/128GB atau 8/256GB. Dan untuk Android-nya dia pakai Android 12 dengan One UI 4.1. Kalau untuk baterainya dia pakai 5000 mAh dan udah support sama fast charging sampai 25 watt. Kalau untuk ukuran layar dia pakai kualitas layar Super AMOLED, ukurannya 6,5 inch, Full HD Plus, 1080 x 2400 pixel dan udah 120 Hz. Dan untuk layar depannya sendiri ini udah dilindungi sama Gorilla Glass 5. Kalau untuk tempered glass dia
Alhamdulillahnya dia udah dapat untuk tempered glass bawaan dari Samsung A53 ini. Oke lanjut, kalau untuk kamera belakangnya dia pakai ukuran kamera 64 megapiksel kamera utama, ada 12 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Kalau untuk kamera selfie-nya dia pakai 32 megapiksel. Oke, di sini gue langsung aja mau kasih lihat untuk settingan yang ada di Samsung A53 ini. Untuk fitur yang pertama ini ada fun ya, dia itu kayak mirip-mirip filter yang ada di sebuah Snapchat. Kayak gini kira-kira. Terus ada potret, ada foto juga, ada video, dan more. Di dalam more juga masih banyak ya, ini pilihannya ada Pro, Pro Video, Single Take, Night, Food, dan lain-lain. Oke, ini jadi pengetesan kamera Ultra HD 30 fps dan ini udah resolusi yang paling mentok, dia nggak bisa ganti ke 60 fps. Di 30 fps ini kita bisa ganti untuk lensanya ke 0,5 atau ultra wide. Terus di sini ada lensa 2 kali optical zoom kalau nggak salah. Kira-kira kayak gini lah untuk kualitas visualnya ya. Dan untuk audionya juga kalian bisa komen di bawah kayak gimana kualitas audionya dari Samsung A53 ini. Oke. Dan ini untuk kamera depannya, dia juga mentok di Ultra HD 30 fps dan ini kondisinya pagi. Gue baru bangun jam 7 pagi. Kalau gue pribadi ya, kalau gue lihat dari visual yang ada di handphonenya, dia itu untuk kualitas dari UHD ini udah termasuk bagus, detailnya juga udah cukup oke, dan ya kira-kira kayak gini untuk kualitas suaranya. Mungkin bisa kalian lihat setelah diedit. Nggak ada komplain sih, gue udah cukup bagus untuk di harga 5 jutaan. Oke, untuk fitur tambahan dia ada fingerprint di dalam layar. Di sini gue akan coba untuk kecepatan fingerprint di dalam layarnya. Kalau gue lihat sih ini cukup cepet ya, walaupun nggak terlalu responsif banget, nggak kayak S22. Cuman ini udah termasuk oke untuk HP sekelas mid-range. Terus dia juga ada fitur IP67 yang tahan terhadap debu dan air. Kalau untuk fiturnya lagi, dia itu ada fitur tambahan ya, namanya itu RAM Plus. Ini fiturnya ada di sini. Gue bakal ngasih tahu ke kalian. Nah, kalau untuk RAM Plus-nya sendiri, di sini gue sangat rekomendasiin kalau memori yang kalian beli itu 128 GB, kalian pilih yang 4 GB aja. Sedangkan kalau memori kalian atau memori internal yang kalian pilih itu 256 GB, gue saranin pakai yang 8 GB untuk RAM Plus-nya. Terus di sini gue juga udah sempet download Antutu Benchmark dan bakal gue kasih lihat ke kalian. Nah, kira-kira kayak gini untuk skor Antutu Benchmark-nya gue dapat di angka 370 ribuan. Terus apalagi nih untuk game mungkin ya. Mungkin kalau game di sini gue udah download juga beberapa game. Gue akan coba di Mobile Legend dulu. Gue akan coba di PUBG Mobile dulu. Oke, di sini gue udah masuk ke game PUBG Mobile dan gue akan coba untuk kasih lihat settingannya. Di sini di grafik gue dapet di smooth high, balance juga di high, untuk HD juga di high, dan kalau untuk HDR-nya sayangnya dia belum bisa ya. Oke, lanjut, gue close aja. Terus gue akan coba di Mobile Legend. Oke, di sini gue udah masuk ke game Mobile Legend dan bakal gue coba buka untuk settingannya. Di sini gue mendapatkan refresh rate-nya udah langsung ke tinggi ya, dan grafiknya juga udah langsung di high. Sayangnya untuk Ultra HD-nya dia belum bisa. Harusnya sih untuk sekelas chipset ini tuh udah bisa. Mungkin nanti tinggal nunggu updatean aja, pasti bakalan kebuka. Oke, lanjut. Di sini gue akan coba untuk Apex Legend dan di sini gue udah masuk ke Apex Legend dan gue akan coba untuk lihat settingannya. Untuk settingannya sendiri dia dapat di smooth high, balance juga di high, HD juga sama,
Untuk Ultra HD sayangnya masih belum kebuka. Oke, kira-kira kayak gitu untuk settingan dari Apex Legends. Dan yang terakhir, gue mohon maaf banget untuk Genshin Impact. Di sini gue masih download dan belum selesai. Udah 6 jam gue nungguin, ternyata masih belum selesai. Mungkin nanti setelah video ini diedit kali ya, nanti bakalan gue kasih gambar aja untuk settingannya itu gue dapet di berapa, biar nggak kelamaan gue tag video tentang Samsung A53 ini dan ngeditnya juga biar nggak kelamaan. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Oh ya, gue lupa, kan banyak nih desas-desus rumor gitu kalau mendingan pilih Samsung A52s daripada Samsung A53 ini. Kalau menurut gue pribadi, mungkin ada sedikit perbedaan yang harus kalian lihat juga tentang perbedaan dari Samsung A52s dan A53 5G. Kalau untuk baterainya sendiri, baterainya lebih gede di Samsung A53 daripada A52s. Terus untuk fabrikasi chipsetnya juga lebih baru di Samsung A53 ini. Kalau A53 ini dia pakai 5 nanometer, sedangkan A52s dia pakai 6 nanometer. Kalau untuk OS-nya sendiri juga untuk A53 ini dia udah pakai Android bawaan Android 12 dengan One UI 4.1. Sedangkan Samsung A52s dia masih pakai Android 11 dengan One UI 3.1. Kalau dilihat lebih jauh, umur A53 ini tuh jauh lebih panjang daripada Samsung A52s karena untuk update softwarenya juga Samsung ngeklaim bakalan bisa dapat update software sampai 4 tahun. Kalau kita hitung sendiri ya, dari Android 12 mungkin ke Android 16 setelah 4 tahun. Kalau untuk Samsung A52 juga ya mungkin bisa sampai 2-3 tahun untuk update softwarenya. Mungkin mentoknya di Android 13 atau 14. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas soal Samsung A53 ini. Menurut gue HP ini tuh emang bener-bener cakep banget Samsung A53 ini. Dia itu masih jadi pilihan yang menarik kalau menurut gue pribadi. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.